Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa pagi, di mana kita akan mengulas seperti apa kondisi dari pergerakan market Bitcoin dan juga kita akan lihat ada news-news apa aja nih belakangan yang mungkin bisa teman-teman note atau teman-teman jadikan sebagai referensi dalam analisa kalian. Teman-teman, hari ini tanggal 15 Januari 2023. Hari ini adalah hari Minggu, jadi selamat berakhir pekan buat teman-teman. Mungkin seperti biasa weekend ya, itu cenderung pergerakan market nggak terlalu signifikan karena mungkin volume perdagangannya juga cenderung turun. Teman-teman, kita akan mulai dulu pembahasannya dari kalender ekonomi. Dari kalender ekonomi, kita akan ada beberapa news. Hari Senin itu Amerika bakalan libur. Teman-teman, itu ada hari Martin Luther King. Ini mungkin bisa menjadi indikasi bahwa pasar saham dan juga perdagangan forex di Amerika itu cenderung off ya. So, kalau memang hal tersebut yang terjadi, maka mungkin pergerakan dari indeks dolar itu cenderung stagnan saja, tidak bergerak ya. Tapi kita akan mulai beraktivitas seperti normal di hari Selasa, 17 Januari. Ini kita akan dapat data tentang PDB dari China, kemudian ada data CPI untuk Inggris, which is data inflasi. Ini akan sangat penting setelah kemarin kita melihat data inflasi Amerika yang menurun 0,6%, which is sangat-sangat signifikan. Dan kita akan lihat gimana kondisi dari Inggris di sana. Jadi untuk hari ini mungkin minggu nggak akan terlalu gimana, terus besok juga mungkin masih dalam kondisi libur. Ini ada berita dari Alameda Research, PX ya. Alameda Research itu memiliki 65 billion secret line, jalur rahasia untuk kredit ke FTX. Ini dilaporkan ketika mereka itu dalam kondisi sidang, teman-teman. Jadi SBF ya, SBF itu mereport tentang Gary Wang, ini salah satu co-founder daripada FTX. Dia itu membuka atau memberitahu hakim tentang 65 billion US dollar secret back outdoor line credit. Jadi bisa dibilang mereka itu mengambil pinjaman dari pihak luar ya sebesar 65 US dollar, 65 billion US dollar itu dengan gelap, teman-teman. Artinya mereka mengambil pinjaman, mengambil kredit itu tanpa persetujuan jalur legal. Artinya mereka menggunakan akses ilegal untuk mengambil kredit tersebut dan ini mereka buka di persidangan. So kalau memang hal tersebut berarti PX ini sudah sangat-sangat bermasalah, teman-teman. Karena mereka nggak cuma palsu dalam menunjukkan proof of work mereka, eh, proof of reserve mereka, terus mereka juga punya banyak sekali hutang ya dalam bentuk legal ataupun ilegal. Jadi ini bermasalah sekali FTX. Terus dari berita yang lain, ini ada New York yang digugat teman-teman oleh lingkungan grup tentang mining crypto. Kita tahu mining crypto ini sangat merusak lingkungan karena mereka membutuhkan komputer dengan tenaga yang super canggih dan itu harus aktif 24 jam nonstop. Which is kalau kita tahu penambangan kripto di negara-negara itu membutuhkan yang namanya banyak energi. So ini bisa menjadi isu untuk lingkungan, teman-teman. Jadi kita tahu bagaimana program daripada dunia ke depannya itu bakalan reducing atau mengurangi 85 emisi karbon pada tahun 2040. 2040. Ini bisa menjadi target teman-teman. Sorry, ini bisa targetnya sampai 2050 dan zero emission ini udah akan benar-benar digenjot oleh banyak negara. Makanya sekarang banyak teknologi yang sudah beralih. Contohnya kemarin menggunakan bahan bakar fosil ya, bahan bakar seperti minyak itu sekarang udah beralih menggunakan elektrik, menggunakan kelistrikan. Karena ini adalah upaya untuk mengurangi emisi karbon, teman-teman. Jadi ya itu kita akan lihat ke depannya seperti apa, apakah bakalan ada sesuatu yang mungkin bisa menjadi alternatif lah bisa dibilang. Terus ini apakah Kanada bisa bertahan mining hub after
Manitoba moratorium. Jadi kondisinya saat ini Amerika itu menjadi salah satu tempat di mana banyak sekali miners kripto ya, crypto miners di sana. Dan Kanada itu tentunya punya juga sebuah regulasi yang lebih ketat, cenderung lebih ketat daripada Amerika Serikat soal regulasinya. Dan kita tahu Manitoba ini adalah provinsi ya yang saat ini mengalami slowing down untuk para miners mereka, karena memang kebijakan polisi daripada Kanada yang cenderung sangat ketat. So ini bisa menjadi indikasi lagi kalau ada masalah sama regulasi, bisa aja menyebabkan sesuatu yang cukup fatal di sana, karena kehilangan miners di Kanada ini juga cukup penting teman-teman, bisa berdampak sama apa namanya hash rate daripada Bitcoin ke depannya. Mungkin kecepatan akses transaksi Bitcoin akan menurun kalau miner-minersnya pada mundur. Jadi gitu, ini concernnya karena lebih kepada lingkungan ya. Terus ini ada berita tentang testnet Zero Knowledge Rollup dari Polygon yang mainnet integration ini akan dibuat teman-teman tanggal 17. Kalau teman-teman cek mungkin di Coin Market Cal ya, teman-teman bisa kunjungi. Di sini teman-teman bisa dapat informasi tentang yang namanya berita-berita terkini tentang upgrade ataupun news-news dari sebuah proyek kripto. Ini ada hard fork di tanggal 17 Januari untuk Matic. So, teman-teman bisa untuk pantau Matic ya. Jadi akan ada testnet. Ini adalah layar kedua yang sangat produktif daripada Ethereum ya, ZK Rollup, Zero Knowledge Rollup ya. Jadi ya ini akan kita lihat seperti apa upgrade-nya ke depan di testnet di 17 Januari nanti. Bitcoin price itu naik sampai 21K pada 3 hari perdagangan ya, dan likuidasi short itu mencapai 300 juta dolar teman-teman. Jadi Bitcoin naik sangat-sangat impulsif. Kita tahu kondisinya Bitcoin saat ini itu cukup strong bullish di time frame daily ataupun time frame weekly. Ini adalah sebuah indikasi yang sebenarnya positif sekali buat Bitcoin. Dan kita tahu likuidasi itu banyak banget karena memang isu di belakangan dalam beberapa minggu terakhir itu kan mengatakan bahwa Bitcoin bakalan turun ke 14.000, ke 10.000, dan sampai sekarang belum kejadian teman-teman. Nah, karena banyak yang short, mungkin karena banyak yang short, ini ada indikasi mau sikat dulu nih. Jadi kita lihat di sini dari data Glassnode, ini adalah data orang yang pasang short ya. Jadi terlikuidasi itu cukup tinggi, bahkan berada di all time high-nya sejak bulan dari bulan September 2021. Kemarin itu liquid short yang paling besar, teman-teman. Jadi sangat-sangat banyak dana yang kena liquid di market futures. So kalau melihat data itu ya bisa jadi market mungkin ada manipulasi, bisa jadi memang natural juga. Karena ya yang namanya market kita nggak pernah tahu sebelum memang benar-benar ada perubahan harga yang cukup signifikan ke depan. Oke, gimana untuk pergerakan dari market Bitcoin? Kita akan pakai time frame weekly, teman-teman, karena weekly time frame ini menunjukkan seperti apa kondisi dari pergerakan dari market ke depannya. Jadi kalau kita lihat, ya kita akan mulai dulu dari volume. Saya selalu concern sama volume perdagangan. Dari volume perdagangan, trennya cenderung turun sejak beberapa minggu terakhir. Ini dari bulan November, tren perdagangan dari volumenya itu sudah turun cukup drastis lah untuk si Bitcoin-nya. Dan posisinya saat ini Bitcoin ngetes teman-teman. Ini kita pakai garis EMA 21 ya. Moving exponential moving average 21, dan kondisinya saat ini EMA 21 sudah berhasil ditembus teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan seperti apa riwayat Bitcoin ketika dia berhasil tembus EMA 21. Dan biasanya kalau kita lihat dari data sini, ketika Bitcoin berhasil tembus EMA 21, ini dia tembus.
Bagaimana trennya langsung rally. Kemudian ini tembus, dan itu terjadi fake out, teman-teman. Fake out. Kemudian ini breakout lagi, terus rally, dan terus dipertahankan Bitcoin tidak turun dari EMA 21. Nah, pertanyaannya adalah apakah bullishnya Bitcoin ini di beberapa hari terakhir ini merupakan indikasi Bitcoin bull run atau justru fake out, teman-teman. Ini yang penting teman-teman note. Karena faktanya adalah di Maret 2022 kita sempat tuh breakout dari EMA 21. Dan ternyata di penutupan candle ini tanggal 21 Maret itu positif. Tapi penutupan candle di minggu berikutnya itu udah mulai ada ambigu. Mulai perang buyer dan seller yang cukup berimbang. Dan di minggu berikutnya dump, teman-teman. Jadi Bitcoin balik lagi turun dari EMA 21 dan itu menghasilkan selling pressure yang cukup tinggi. Nah, kalau kita lihat dari data tersebut, maka kita bisa jadikan concern juga untuk posisi Bitcoin saat ini karena ini cukup krusial. Teman-teman, kalau Bitcoin bisa closing di atas dari level 19.500 pada penutupan candle hari esok ya, di hari Senin, maka itu adalah positif buat Bitcoin. Nah, tapi kita juga harus melihat di minggu berikutnya karena ini masih dalam fase transisi. Apakah Bitcoin akan menunjukkan tanda rejection di perdagangan minggu besok? Artinya minggu setelah minggu ini. Itu yang kita harus lihat karena kita belum cukup confident meskipun Bitcoin sudah breakout di sini di EMA 21-nya. Itu bisa menjadi warning sign buat teman-teman. Jadi lebih berhati-hati dalam perdagangan di minggu-minggu ini. Jangan terlalu FOMO, jangan terlalu ambisius, teman-teman. Nah, posisi Bitcoin kalau kita lihat sekarang masih cukup positif. Dan kita akan pindah ke time frame daily. Dari time frame daily, Bitcoin lagi berada di level resistance yang mungkin cukup penting, yaitu di kisaran 21.500, which is sudah kena reject, teman-teman. Dan saat ini kita expect kalau akan ada koreksi. Kalau saya sendiri melihat harga di 18.700, 18.800 itu adalah posisi yang ideal karena pernah menjadi level konsolidasi yang cukup panjang terhadap Bitcoin. Jadi katakanlah Bitcoin nanti turunnya cukup signifikan karena kemarin udah naik signifikan ya. Dia bisa bertahan di 18.800 sideways. Nah, itu adalah peluang buat melakukan akumulasi sebenarnya. Tapi kalau penurunan yang terjadi itu sangat-sangat signifikan, sangat ekstrim, bahkan level supply di sini ditembus, teman-teman, atau demand ya. Ini ditembus dan Bitcoin turun sampai 18.000, ya itu udah tanda yang kurang begitu baik. Jadi kita nggak akan concern untuk melakukan akumulasi di sana. Nah, kalau kita lihat dari posisi Bitcoin, sebenarnya dia lagi dalam tren yang cukup baik ya, koreksinya pun sangat-sangat terbatas. Kita akan coba lihat dia menggunakan EMA 100 atau EMA 99. Nah, dari EMA 99, teman-teman bisa perhatikan juga kalau Bitcoin ini udah kecenderungannya sangat baik. EMA 99 terakhir di breakout ketika di sini, di perdagangan bulan Maret ya. Bulan Maret dia di breakout dan posisinya saat ini Bitcoin udah berhasil breakout area tersebut. Lalu pertanyaannya apakah Bitcoin bakal tetap sustain bertahan ya di atas dari EMA 99-nya. Kita akan nantikan ke depannya, teman-teman. Dari 4 jam, 4 jam ini kita udah masuk fase sideways. Kemarin ada dam-dam kecil ya. Bitcoin dibawa turun ke 20.400. Tapi kemarin bounce back balik lagi karena memang permintaan dari Bitcoin cukup besar. Tapi dari BTC Dominance ini udah mengalami tren yang menguat juga ya. Sekarang udah cenderung turun. Mungkin akan ada penurunan terjadi pada BTC Dominance sehingga altcoin nanti bisa party. Matic kita lihat Matic udah juga menunjukkan koreksi ya, dia udah naik cukup tinggi juga sama seperti Bitcoin. Ini menarik sih buat Bitcoin ke depannya, teman-teman.
Ya kita lihatlah hari ini seperti apa, weekend mungkin perdagangan volumenya agak kecil, so teman-teman lebih hati-hati lagi dalam trading, jangan terlalu FOMO dalam kondisi ini, kita cari level-level aman aja. Oh ya, kita juga bisa cek posisi Bitcoin dengan RSI. Kalau kita lihat dari RSI sendiri, Bitcoin udah berada di level ekstrim overbought ya, jenuh beli teman-teman. Teman-teman perhatikan kapan terakhir Bitcoin berada di level extreme bought. Itu ada di sini, di perdagangan 2020 bulan Desember. Itu Bitcoin pernah berada di level tersebut. Dan setelah Bitcoin mengalami level overbought, itu terjadi koreksi-koreksi. Tapi koreksi yang terjadi itu nggak selalu parah. Ada indikasi kalau Bitcoin bisa kembali dalam posisi overbought berikutnya. Meskipun dia sudah turun ya untuk RSI-nya dan kembali naik. Jadi itu kelihatan waktu sebelum-sebelumnya teman-teman. So, berarti dari indikator RSI sekarang udah menunjukkan bahwa waktunya nih buat koreksi jangka pendek. Tapi kalau apakah Bitcoin bakalan terus lanjut turun ya tentunya belum tentu ya. Jadi gitu aja pembahasan Bitcoin. Teman-teman harus tetap hati-hati dalam kondisi sekarang. Kita belum melihat sesuatu yang natural karena jangka pendek cenderung pergerakan market itu dibawa emosi ya. Karena memang data CPI kemarin menunjukkan hal yang cukup positif buat market saham, terus juga Bitcoin juga. Dan gitu aja, semoga bisa bermanfaat. Kalau kalian punya pertanyaan lain, punya koin lain untuk dibahas, boleh langsung tulis di kolom komentar. Jadi nantikan analisa esok hari kita akan update lagi. Dan akhir kata saya Andre, makasih.